dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin. Satu. Selanjutnya Bapak akan mengambil absen. Yang pertama Winda, Hadir Pak. Nazif, Hadir Ustaz. Iksa, Hadir Ustaz. Tia, Hadir Pak. Nisa. Hadir Pak. Berarti hadir semuanya ya. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan sedikit mengulas tentang pembelajaran pada minggu lalu, yaitu pengertian sholat. Apa itu pengertian sholat? Ada yang tahu? Berdoa. 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 Ya, ada berapa rukun sholat? Angkat tangan yang tahu? Rukun sholat. Ada 13. 13. Ya. Selanjutnya itu kita masuk pembelajaran pada hari ini, yaitu pengertian zakat. Silakan dibaca dia. Pengertian zakat berbahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan pengertian zakat beristilah itu adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Jadi di sini ada kata kuncinya, yaitu pengertian zakat menurut bahasa yaitu membersihkan diri Mensucikan diri. dan mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah yaitu harta yang harus kita keluarkan sesuai ketentuan Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Lanjut. Kau. Baik anak-anak semua, kali ini kita masuk kepada macam-macam zakat. Zakat ini terbagi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah, yang kedua itu zakat am. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan Muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ketentuan pembayaran zakat ini yaitu waktunya yaitu pada bulan Ramadan, terakhir yaitu pada waktu sebelum sholat Id atau sebelum khatib naik mimbar. Selanjutnya itu ada zakat harta. Zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya dan tidak bertentangan dengan Islam. ketentuan agama. Adapun mudarat atau kerugian yang kita alami ketika kita tidak membayar zakat, yang pertama yaitu harta yang kita miliki tidak berkah. Yang kedua yaitu Allah akan mencabut semua nikmat harta yang ada pada diri kita. Anda semua, ada sebuah kisah, yaitu sebuah kisah dari sahabat Nabi, yaitu Sa'labah. Sa'labah yaitu dulunya adalah seorang yang miskin, lalu dia rajin ke masjid, rajin sholat 5 waktu. Waktu itu belum ada ketentuan zakat juga. Oke, Pak. Habis itu ketika dia sholat ke masjid, lalu dia selalu cepat pulang. Lalu ditanya oleh Rasulullah. Lalu Sa'labah menjawab, "Wahai Rasulullah, hanya pakaian inilah yang aku miliki dan tidak ada pakaian lain kecuali ini. Lantas bagaimana istriku di rumah untuk sholat?" Lalu Sa'labah pun beriring jalannya waktu. Lalu Sa'labah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku menjadi orang yang kaya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata,
wahai Sa'labah, ada suatu hal yang harus kau laksanakan, yaitu bersyukur kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah selama ini. Lalu Sa'labah pun mencoba hal itu, namun Sa'labah pun tidak bisa. Lalu Rasulullah memberikan sepasang domba kepada Sa'labah. Seiring jalannya waktu, Sa'labah pun menjadi kaya karena ternak-ternak tadi yang diberikan Rasulullah berkembang biak. Lalu kurma-kurmanya berbuah lebat. Lalu pada masa itu turunlah perintah zakat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali, wahai Ali, mintalah zakat kepada Sa'labah, karena Sa'labah termasuk kategori orang yang wajib zakat. Lalu Sa'labah pun berkata, wahai Ali, sesungguhnya harta ini milikku dan tidak berhak engkau memintanya atas nama zakat. Lalu Rasulullah menyuruh Ali sampai 3 kali. Lalu Rasulullah khawatir atas perilaku Sa'labah ini. Takutnya rezeki yang telah diberikan Allah akan diambil lagi oleh Allah. Lalu beriring berjalannya waktu, Sa'labah pun karena tidak mau berzakat, Sa'labah pun menjadi bangkrut. Ternaknya mati semua dan pohon-pohon kurmanya tidak bisa berbuah. Dari pembelajaran ini dapat kita ambil betapa pentingnya kita berzakat, dan keuntungannya yaitu ketika kita berzakat, yang pertama yaitu rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membersihkan harta-harta kita. Sesungguhnya harta yang kita dapatkan itu bukan semuanya milik kita. Jadi itulah fungsinya zakat, untuk membersihkan harta kita tadi. Mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.